kembali. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Menyembah Dia. Haleluya. Besar karya-Mu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Di pelukan-Mu Kau menjagaku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau aja. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Sama-sama. Besar karya-Mu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Katakan di pelukan. Di pelukan-Mu Kau menjagaku, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, kami serukan Kau aja. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau aja. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Mari dengan iman-Mu kita mau kata besar kuasa. Besar kuasa-Mu yang menuntunku, tak pernah cukup kata memuji-Mu. Tangan penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, ku tak menjadi lemah karena-Mu. Yang percaya katakan, Kaulah Tuhan El Shaddai. Katakan Kau Tuhan berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau aja. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Katakan, Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau aja. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita sembah Dia. Kau Tuhan
katakan, Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Katakan, Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Kaulah Tuhan El Shaddai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kembali kita angkat kedua tangan kita. Semua yang kami perlukan, katakan Tuhan El Shaddai. Ku serukan, Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Mari sekali lagi kita mau katakan, Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan. Kau tempatku berharap, yang sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu katakan, Kau tempatku, Kau tempatku berharap, yang selalu Kau tempatku, Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih. Mari kita saat teduh sejenak. Teduhkan jiwamu, tenangkan pikiranmu, bangun iman kita masing-masing. Supaya kita tidak berjalan dan mengambil keputusan. Apa kata orang? Jangan berjalan dan mengambil keputusan karena ketakutan, karena terburu-buru, karena bingung, karena amarah, ataupun karena sesuatu yang bukan dari kebenaran firman Allah. Kerap kali kita mengambil keputusan yang salah karena tidak berdasarkan firman Allah, tidak berdasarkan juga tuntunan Tuhan. Dalam bisnis, usaha kita, bahkan di dalam segala perkara. Kita lebih banyak dikuasai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, keraguan-raguan. Sehingga semua keputusan maupun rencana kita jauh di luar rencana Allah. Hati adalah tempat firman Allah. Dan Roh Kudus akan memimpin kita melakukan, memutuskan sesuai firman Allah. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini. Kami boleh punya kesempatan untuk datang di rumah-Mu, untuk memuji Engkau, untuk terlebih mendengarkan firman kebenaran-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menuntun kami. Firman-Mu itulah yang memberi terang di dalam hati kami, menerangi kegelapan di dalam hati, pikiran, dan dunia yang gelap ini. Biar firman-Mu itu menjadi cahaya dalam kehidupan kami, yang menuntun kami senantiasa, sehingga kami boleh berjalan sesuai rencana Allah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka ada masalah, persoalan, tantangan,
Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati. Engkau memberi kekuatan, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Engkau angkat segala beban dan berikan pengharapan. Apapun pergumulannya, buat di dalam hati mereka percaya bahwa selai rambut pun jatuh Engkau sudah menghitungnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara. Kita akan baca Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Ini memang adalah program kita untuk setiap hari itu 4 karakter harus dilatih. Supaya nanti dalam situasi setelah itu kita bisa 28 karakter itu bisa mencampur. Sehingga kita menjadi manusia baru. Dan khususnya minggu ini kita melatihnya dengan Mega Project Karakter Kristus yang hari Selasa. Ikutin kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, entah datang dari mana ini kata-kata, entah dari pergumulan saya, hati saya, atau dari roh Tuhan, saya tidak tahu, tapi saya ingin berbagi sesuatu yang baik. Seakan-akan ada kata-kata di dalam bulan-bulan ini, seakan-akan saya tidak tahu diskusi dengan siapa. Seperti ada kata-kata begini, semua persoalan yang kamu lakukan, yang kamu hadapin itu, pasti ada jalan keluarnya. Tapi aku izinkan, aku tuntun kamu. Bukan berarti aku tidak memperhatikan. Lihat itu, sehelai rambut jatuh. Aku tidak menahan itu untuk jatuh. Tapi aku mengizinkannya jatuh. Tapi aku selalu menghitung rambutmu yang jatuh. Entah dari mana kata-kata ini. Kalau dari saya kan tidak mungkin. Aku tahu persoalanmu yang kamu hadapi begitu berat. Dan kita juga sama di tempat ini. Yang kita hadapi begitu berat. Tapi bukan berarti aku menahannya. Tapi aku mengizinkannya. Tapi ingat, aku selalu menyimpan air matamu. Entah dari mana kata-kata ini, bukan dari saya saudara. Tetapi ketika persoalannya itu memang di luar kemampuanmu, itu bukan bagianmu. Aku akan intervensi. Karena itu bukan musuhmu, itu musuh kebenaran. Jadi ketika memuncak persoalan, jangan pernah putus asa. Jangan mengambil jalan salah dan kita mengambil sesuatu yang cukup berbahaya. Ketika kita tidak mampu, disitulah waktunya Tuhan yang bergerak. Tapi kenapa aku harus jalan menghadapi kesulitan? Aku mungkin melayani, aku sudah berdoa, aku sudah berkorban. Kenapa engkau izinkan itu terjadi? Sebenarnya engkau tahan, Tuhan tidak. Belajar dari rambut yang jatuh. Aku tidak pernah menahan rambut itu tidak jatuh. Tapi aku mengizinkannya jatuh. Iya, kenapa? Tapi pernah enggak kita berpikir, kalau Tuhan menghitung rambut itu yang jatuh, berarti dia memperhatikan kesulitan kita. Tapi dia mengizinkan terjadi, bukan berarti dia menutup kesulitan. Sehingga orang percaya hari ini, jangan sampai saudara itu takut dengan kesulitan. Jangan menjadi cengeng dan jangan menjadi lemah. Tetapi ketika saudara harus keluar air mata, mungkin begitu bebanmu berat, itu memang wajar. Tapi Tuhan tetap mengizinkan terjadi, loh kenapa aku sampai keluar air mata, mungkin begitu. Tapi Tuhan itu menyimpan air matamu. Loh kok dibiarkan? Ya karena Tuhan ingin menyimpan air mata itu. Tetapi juga kalau itu melebihi bebanmu sudah tidak melampaui kekuatanmu, kamu gak usah takut. Itu waktunya aku bertindak. Aku akan intervensi, kamu akan melihat musuh-musuh itu akan jatuh sendiri. Jadi saudara jadi orang Kristen itu mesti latihan iman juga. Jadi jangan cengeng dengan urusan-urusan kecil.
Kadang-kadang jangan berontak sama Tuhan. Kenapa aku sudah melayani? Aku berkorban kok begini. Kenapa? Memang Tuhan izinkan. Jangan bilang kenapa rambutku jatuh. Jangan diizinkan Tuhan. Tapi saudara nggak tahu. Dengan jatuh itu siapa yang bisa ngitung rambut kita? Kita hitung rambut jatuh 3-4 biji kita nggak masalah. Yang ngitung itu yang capek. Saudara, betul nggak? Kita keluar air mata, kita nangis-nangis gampang. Yang nyimpen ini repot. Gitu loh. Nyimpen harta nggak apa-apa. Jadi hari ini belajar dewasa dalam hidup ini. Hidup di dunia orang semakin tinggi. Rohaninya itu semakin kencang anginnya. Lihat Abraham itu di akhir hidupnya dia. Akhir hidupnya ujiannya terakhir begitu kencang. Sampai diminta anaknya. Loh, itu di akhir hidupnya. Tapi ketika dia memberikannya, baru Tuhan berkata, aku sekarang baru tahu bahwa engkau mengasihi aku atau memberikan, bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku baru tahu. Loh, masa Tuhan gak mau tahu? Dari awal pasti engkau tahu bahwa ujungnya aku seperti ini. Iya, tapi statementnya itu akan muncul. Bukan di awal, statementnya itu akan muncul di akhir. Saudara harus hati-hati dalam hidup ini. Jadi kita perlu bertumbuh blessing in the spirit ini. Memang kita dilatih oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan apapun juga. Bahkan kemudian apa kata Tuhan statementnya? Aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Ujian akhir sangat berat sekali. Biar sebut orang yang suci sekaligus, sahabat Allah tetap akan berat. Tetapi hujan berkat akhir itu lebat juga. Jadi jangan coba melihat masalahnya. Tapi lihat rencana Allah di dalamnya. Saya tulis buku saya dulu sekali. Masalah adalah berkat. Itu menjadi berkat. Buku itu sekitar 30.000 lebih eksemplar laku. Itu saya tulis di tengah kesulitan hidup saya. Saya menulis itu masalah adalah berkat. Karena ketika melalui masalah saya tahu ada rencana Allah di baliknya. Saya ngomong sama teman-teman saya kemarin. Gitu loh. Saya bangga punya teman-teman semua ini. Yang ikut saya dulu dan sampai sekarang. Loh, yang sudah hilang dari Bapak gimana? Itu kan temanmu juga, saya bilang begitu. Iya, menyakiti kita berulang-ulang. Kita tetap baik sama dia. Terima kasih sama dia. Loh, kok bisa begitu? Kalau nggak ada dia, kita nggak jadi hari ini. Itu bagian proses hidup kita. Nggak mungkin kita tuh ditolong orang terus tanpa ditusuk kiri kanan. Kalau gitu hidup kita tidak akan jaga-jaga dan kuat. Kita tetap hormati dia semuanya. Semua punya program masing-masing dalam hidup ini. Tetapi janganlah hidup saudara di luar kebenaran Allah. Sebelum saya masuk, saya akan mengulang sedikit tentang tabung anak panah. Yaitu dalam hidup kita ini di akhir zaman, jangan bilang pelitanya itu menyala. Oh, pelayananku bagus, karuniaku bagus. Itu lupakanlah di dalam gereja Blessing in the Spirit ini. Kenapa? Karena kita harus tahu di Matius 25. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu. Sama-sama pelitanya nyala, sama-sama tidur, sama-sama bangun, sama-sama dengar suara Tuhan. Tetapi yang 5 bodoh itu minyaknya sedikit. Pelita mereka masih menyala, dikatakan. Tetapi hampir padam karena minyaknya sedikit. Maka dia membeli minyak. Kembali pintu sudah ditutup. Dan dia ketok-ketok dan berkata, aku tidak kenal kamu. Saudara jangan bingung dengan pelita yang menyala. Jangan bingung dengan pelita menyala. Kalau minyak itu setiap hari kita isi penuh, pelita itu tidak akan pernah padam. Pelita itu akan padam kalau minyaknya sudah tinggal sedikit. Kita jangan terus komporin terus, saudara. Nggak akan kuat. Kalau kita mau bikin motivasi, panggil motivasi. Kalau minyakmu nggak ada, firmannya nggak ada, imannya nggak ada, mana kuat kita? Iman itu yang harus muncul dari firman Allah. Kemudian Tuhan kasih saya dengan materi. Saya ulang sedikit itu 3 minggu lalu pelajaran bulan. Bahwa dikatakan, hendaklah engkau mengisi tabung panahmu penuh. Supaya engkau jangan malu untuk berbicara dengan musuh-musuhmu di pintu gerbang.
hendaklah engkau mengisi tabung panahmu. Berbagailah orang yang mengisi tabung panahnya penuh, supaya ia jangan malu ketika dia berhadapan dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Itu Mazmur 127 ayat yang kelima. Artinya kita ada di pintu gerbang di sini. Musuh itu di luar pintu gerbang. Itu kalau perangan seperti itu, dia pasti akan mana kita. Tapi kalau kita muncul, bawa tabung panahnya penuh, tabung panah penuh. Saudara lihat itu orang itu berkata begini, wih, kita ditantang. Gitu. Dia berani ngelawan, senjatanya penuh, pantas saja. Tapi kalau saudara cuma 3 panah, mau ngelawan dia ketawa. Saudara malu. Apa itu tabung panah? Tabung panah itu yaitu untuk membalas kalau serangan musuh. Jadi musuh itu nyerang panah, saudara juga bertahan untuk membalasnya, mengusirnya. Tapi dalam kekristenan bukan membalas dengan kejahatan. Kalau dia menyerang panahnya dengan kejahatan, engkau harus mengambil panahmu dan balas dia dengan kebaikan. Panahmu yang ada di dalam pintu gerbang itu kebenaran, tidak ada kejahatan. Sehingga kalau kamu ngisi panah yang ada di dalam pintu gerbang, itu semua isinya kebaikan, kebenaran. Yang di luar itu pasti kejahatan. Jadi jangan kaget kalau orang di luar itu nyerang kita. Gak mungkin baik. Tapi kita tetap dari dalam itu mesti balasnya kebaikan. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti boleh balas dong. Tapi balaslah dengan kebaikan. Betul nggak saudara? Jangan kau membalas caci maki dengan caci maki. Tapi doakanlah. Jadi engkau ambil panahmu. Ketika orang caci maki, gak usah direpotin. Yang caci maki itu walaupun siapapun juga. Berarti itu di luar kebenaran emosional. Ambil panahmu, doakan dia. Ketika dia mulai mengutuk kita, serangannya itu, ambil panahmu, panah kembali. Berkatilah dia. Kalau dia musuhmu, ambil panahmu, kasihlah dia. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Ampunilah. Itu karakter Kristus 28. Punyalah belas kasihan. Kalau setan memanah kamu dengan kesombongan, ambil panahmu. Belajar rendah hati. Karena setan tidak tahu rendah hati itu bagaimana. Kalau setan goncangkan imanmu, membuat kau takut, ambil panahmu, tembakkan imanmu. Ucapan syukur, belas kasihan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, ketaatan, kebaikan, kesalehan, hikmat, bijaksana, ketulusan, disiplin, giat. Begitu banyak, 28. Sudah diajar, sudah sekian puluh tahun. Masa kita ngadepi masalah masih tetap pakai panah yang jahat? Gak mungkin lah. Sudah waktunya setiap pagi isi tabung panahmu penuh. Karena setiap hari, entah bukan Minggu, Senin, kita akan masih ngadepin orang-orang pegawai lah, inilah, itulah. Saudara tidak akan kuat. Tapi kalau engkau mengisi setiap hari, engkau akan tetap bisa membalas dengan baik semuanya. Tapi besok mesti diisi penuh lagi. Itulah kebenaran firman Tuhan. Sama seperti minyak diisi. Tuhan kalau aku isi penuh, ternyata engkau datang 2 jam baru separuh. Kata Tuhan, itu aku datang mau 5 menit, 10 menit, itu bukan urusanmu. Standar rohaninya adalah minyak itu harus penuh. Amin. Kalau minyak itu penuh, yang pasti kalau penuh, kamu tidak akan pernah terlambat. Itu jaminannya. Tapi kalau kamu separuh, spekulasi. Tuhan bisa mundur dan kita akan hilang. Nah, itu seperti itulah. Saya nggak tahu banyak hal-hal yang banyak saya tidak tahu itu. Kalau hati diterangi firman Allah, saya tidak tahu diskusi dengan siapa. Kadang-kadang kita baca firman Allah, diskusinya dengan firman Allah tidak ada jawaban. Cuma kita ingat ayat itu. Tapi tiba-tiba nggak tahu bagaimana firman itu bisa bicara juga. Bisa melawan kita untuk memperbaiki hidup kita. Jadi firman itu sebenarnya hidup. Ketika kita mulai kurang ajar. Belajar mengucap syukur. Iya. Dalam segala hal. 1 Tesalonika 5. Ayat 18. Oh tahu saya. Ya kenapa tahu kok nggak? Iya betul juga. Dia itu muncul mengingatkan kita dan bisa berkata-kata juga. Bahwa firman itu hidup. Tapi kalau nggak baca firman ngapain hidup? Nggak kuat saudara.
ke gereja cuma dengar kesaksian pendeta, cuma lihat kesaksiannya kuat. Kalau nggak ada ayat, nggak ada kuat kita. Kesaksian orang berbeda-beda. Jadi mengucap syukurlah. Saya tidak banyak hal. Saya selalu ngomong sama istri saya juga. Kemarin tantangan banyak. Hampir bulan 4 itu saya jarang pulang rumah. Sudah kena Paskah, terus kena Korea. Pontang-panting setiap hari. Turun 2 kilo, makan apa aja nggak mampu. Kegiatannya begitu over. Terus pontang-panting. Mau selesai kena ini. Terus tanggal 1 Juli sudah mau selesai nggak bisa. 1 Juli pergi lagi. Ini saya bukan menceritakan kesulitan. Tapi saya berkatakan kita harus belajar mengucap syukur. Ada kesempatan. 1 Juli saya berangkat saudara. Nggak pulang-pulang. Tanggal 20 Minggu. 21 saya pikir ada waktu 3 hari. Nanti Kamis saya pergi Solo. Nanti cari tiket Kamis. Saya pulang. Di Batam ditahan sama beberapa pekerja. Ngomong terus. Sampai ferinya terakhir. Sampai di rumah 10:30. Tinggal ngomong sebentar sama anak, istri tidur. Pagi-pagi ngomong-ngomong. Malam ketemu anak. Langsung ngomong besoknya. Papa besok berangkat ke Jakarta. Terus ke Solo. Dia cuma jawab gini. Loh. Cuma loh. Waduh. Saudara tahu kata-kata itu. Saya cuma ngomong, sudahlah Ken. Kita punya waktu sudah untuk Tuhan. Banyak orang lebih susah dari kita. Kita ada waktu kapan-kapan. Kita nikmati. Banyak orang lagi susah. Gak bisa apa-apa. Sudahlah. Loh. Gak ada apa-apa. Ini belum tentu bisa pulang. Sampai tanggal 17. Putar-putar. Saya bukan mengeluh saudara. Saya katakan. Hidup itu perjalanan waktu. Menggunakan waktu kalau tidak efektif di rumah. Setiap hari kumpul sama suami istri. Kalau berkelahi buat apa? Kalau memang bisa seminggu terus non-stop dengan suami istri. Kalau bisa berbagi kebahagiaan, baca firman. Itu bahagia. Tapi biasanya ribut. Itu memang ada setan yang selalu mengganggu kita. Hidup kita itu selalu diintai oleh iblis. Senang gak senang diintai. Makanya hari ini saya ajak saudara untuk melihat temanya sederhana aja. Supaya kita lari ke tempat yang benar. Yaitu temanya menerangi hati. Dan panggilan mulia. Kalau hati tidak diterangi, kita tidak tahu jalan mana yang baik. Setiap kali kalau hati kita gelap itu, kita cuma tahu panggilan dunia yang kita terima. Tapi kalau hati itu terang, kita bisa tahu apa yang baik dan yang berkenan. Bukan untuk diri kita. Karena Tuhan menerangi kita. Supaya kita bisa hidup dalam terang. Supaya kita menjadi terang juga bagi yang lainnya. Masa kita mau sendirian? Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 14. Ada banyak materi di situ. Terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Perhatikan ayat ini. Terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang. Setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Kalau menerangi setiap orang, menerangi di mana? Di dalam hati kita masing-masing. Bukan ke pendeta. Kepada setiap orang. Firman Allah itu menerangi kita. Terus kita lihat. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan oleh dia. Yesus turun ke dunia. Dan dunia tidak mengenalnya. Kalau kita mengenalnya. Ayo lebih sungguh-sungguh menjadi sahabat Tuhan. Amin. Kalau dunia tidak kenal ya mau diapain. Yang kenal ini loh. Kok tetap cuma bicara ibadah saja. Tidak ada pergaulan dengan Tuhan. Terus. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Loh, saya percaya Tuhan kok Pak. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi kepunyaannya tidak menerima dia. Loh, kenapa apa? Tidak menerima dia sebagai pemilik hidup kita. Kita menerima dia itu sebagai kita yang
memiliki Tuhan. Itu orang Kristen semua seperti itu. Aku memiliki Tuhan, aku punya Tuhan, berarti kamu berhak atas Tuhan. Tapi kalau kita dimiliki Tuhan, kita nggak punya hak, Bapak Ibu. Saudara, engkau telah dibeli dan harganya mahal. Sudah lunas dibayar. Sehingga hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus. Kita harus lihat, itu sudah khotbah bulan-bulan lalu, saya tidak mau ulang. Semua ayat-ayat itu menunjukkan kepada pengajaran yang baik. Tapi orang tidak pernah melihat itu. Karena orang mencari sebagai miliknya. Haknya berkat. Haknya keputusannya idenya. Orang lupa kita dimiliki Tuhan, gak punya hak. Sehingga ayat itu yang didapat selalu mencari untuk kepentingannya. Bukan kepentingan Kristus. Terus. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima sebagai kita milik Tuhan. Bukan Tuhan milikku. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah ataupun dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Itulah Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenarannya. Pertama yang kita melihat, pertama hal adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu, loh saya percaya Tuhan Pak. Jadi anak-anak Allah betul status itu diberikan sebagai anak-anak Allah karena adopsi. Tapi anak-anak Allah itu bukan hanya status. Anak-anak Allah itu harus hatinya bisa diterangi oleh firman Allah. Karena terang itu sesungguhnya sudah ada di dunia ini. Dan sedang menerangi setiap orang. Saya percaya, yaitu karena kita percaya Tuhan, karena ada Tuhan. Diterangi sebentar, tapi apakah terang itu tinggal dalam hidup kita? Hati kita perlu diterangi, perlu ditelanjangi. Seberapa jauh kita sebagai orang Kristen, seberapa banyak kita mengerti melayani punya karunia. Dan ternyata hati itu penuh apanya apa yang kita tahu. Pertimbangan dunia, kepentingan sendiri, keegoisan, kemalasan, dan apa yang kita tidak tahu. Apakah hati kita ini saudara lihat sudah terang, diterangi, ditelanjangi oleh firman Allah. Apakah ego, apakah kita sudah punya karakter Kristus dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngomong. Saya berdoa 3 jam berarti sudah cinta Tuhan, belum tentu. Berdoanya dia kan 3 jam setiap hari karena minta sesuatu yang dia tidak percaya dapat terjadi. Sehingga doanya sampai 1 tahun ya itu aja. Kalau orang punya iman kuat, doa 1 kali yakin. Kalau kurang yakin, tambah sekali cukup. Tuhan itu tahu apa kebutuhan kita sebelum kita berdoa. Tapi kerap kali kita buang waktu kita di dalam doa, seakan-akan bergaul sama Tuhan. Bukan untuk memaksakan kehendak kita karena ketidakpercayaan kita. Ketidakhebatan iman kita. Sehingga dikatakan kalau kamu berdoa percayalah kalau kamu sudah menerimanya. Maka itu kamu akan menerimanya. Kalau kamu berdoa, sekarang present berdoa. Percayalah kamu sudah menerimanya. Past tense. Dan kamu akan menerimanya. Doa itu mengalahkan semua waktu. Bukan bicara akan datang terus tanya-tanya, minta-minta terus. Kita harus belajar menerimanya. Amin. Walaupun belum menerimanya. Karena doa itu present, past tense, dan future. Itu gabung jadi satu. Dijadikan iman. Kalau tidak, percuma. Saudara. Ya mungkin kita bisa bagus. Kalau kita tidak dapat penerangan hati. Kita akhirnya jadi agamawi. Tapi kalau kita dapat penerangan hati, kita tahu. Bahwa ritual itu tidak sesuatu yang hebat. Ritual itu hanya satu kewajiban. Menunjukkan kita orang beragama. Tapi yang Tuhan ingin itu adalah hati kita. Saudara. Hati itu harus diuji, dia menerangi hati kita.
Untuk apa yang ada di dalam hati kita, hanya kita yang tahu. Saudara, kita yang tahu, tidak ada orang yang tahu. Sekarang malam, masihkah jahat hati saya? Masihkah egois? Saya akan berubah besok Tuhan. Siapa yang pernah saya jahati? Saya akan datang dia. Saya tidak mau tanam. Tapi kalau kita sudah membiarkan hati kita gelap terus dan kita membenarkan diri seumur-umur, hidup kita di dalam kegelapan walaupun kita dengar firman Allah. Itu bedanya. Makanya terang itu tidak mudah. Saya ini tinggal satu tempat studio saja. Saya tidak katakan saya tidak nyaman, saya katakan nyaman. Bukan berarti saya tidak punya uang. Memang betul tidak terlalu banyak uang. Tapi saya ini cerita saja. Bukan supaya saudara kasihan, tidak perlu kasihan. Gitu. Saya dikasihani Tuhan. Saudara pernah begini loh. Di studio itu kalau kita masuk kan kita tahu. Ajak saya masuk, dapur, WC, tempat tidur. Betul kan? Mau apa putar-putar ya segitu. Lemari nggak ada. Saya mau jalan bisa. Tapi begitu lampu mati. Orang studio loh. Terbentur sana, terbentur sini. Padahal itu kecil. Minta ampun saudara. Terang itu begitu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Padahal itu daerah yang kecil sekali yang kita tahu. Ada tempat tidurnya kecil, semua kita tahu semuanya. Orang cuma satu putar-putar balik, seputar-putar. Tapi begitu lampu mati. Pada jalannya gitu. Tetap sulit. Jangan main-main dalam kegelapan. Walaupun kau tahu jalan hidupmu, tahu ke gereja, tahu pelayanan. Tapi kalau hati kita gelap, jangan bicara pelayanan kita tahu, akan tersandung-sandung kita. Ingat itu. Jadi saya tidak katakan, apalagi kalau besar. Walaupun itu rumah kita yang sudah kita diami 20 tahun, lampu mati. Susah. Dompet yang ada di sana aja kita masih raba-raba. Itu padahal kita tahu tempatnya. Jadi saudara, kalau saudara tahu semuanya, tapi kalau hati kita gelap, gak ada guna terang yang ada di dunia ini. Engkau cuma melihat keindahan dunia. Kita tidak pernah melihat tangan Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita, yang terus bekerja untuk membersihkannya. Hal kedua, apa yang terjadi kalau hati diterangi? Maka ada muncul panggilan mulia, panggilan ilahi itu muncul. Kalau hati masih gelap, tidak akan pernah dia tahu panggilan Tuhan. Dia akan selalu panggilan dunia. Panggilan dunia. Dulu kalau kita sekolah. Sama sekolah, saya sekolah saudara. SMP, main basket, mau apa saja. Saya pernah pertandingan, jadikan cadangan terus. Cadangan terus. Begitu mulai mau habis dikeluarin. Gitu. Jadi kita sudah kalah jauh. Dan saya juga bukan pemain basket hebat gitu loh. Musuhnya jauh di atas kita pelatih. Begitu kita tangkap bola udah dikerubut-kerubut gitu saudara. Mau bisa pakai mana? Apalagi dia mempertahankan. Karena angkanya kita sudah ketinggal jauh. Ini hanya tinggal 2-3 menit. Mana bisa ngejar. Jadi dia bertahan terus. Begitu kita pegang bola udah pakpok. Jadi kita mau bergerak mana? Dan saya bukan jago main basket. Saya bisa dikit-dikit lah. Gitu. Ya saya begitu terima, saya tembakkan aja. Dari jauh. Masuk, tepuk tangan. Kedua, ketiga kali gak masuk. Gitu loh. Mau masuk ke depan tabrakan, gak bisa. Ya cuma satu kali itu aja masuk. Orang pertama lihat, hebat masuk itu kebetulan. 10 kali masuk ya gak mungkin lah. Gitu. Nah, tetapi begitu tweet, bubar. Betul kan? Bubar. Hidup itu jangan sampai peluit pertandingan kita bubar. Tapi kita kalah angka. Tidak ada kesempatan. Hidup suatu hari peluit saudara akan ditiup. Sudah. Tinggal aduh itu aja sudah. Menyesal seumur hidup. Kok gak lakukan sesuatu. Amin. Sekarang peluit itu tidak dibunyikan untuk mengakhiri hidup kita. Jangan takut Pak Fengi ngomong gini, rekaman ini, siapa yang besok mau dipanggil mati. Bukan.
Saudara terlalu mendahului. Saya mau cerita tentang sekolah tadi. Sekolah itu juga ada bel. Deng, istirahat. Saya mainan. Deng. Bukan berarti mati. Masuk kelas lagi. Ini alarm Tuhan bunyikan. Untuk kita selalu rajin ke gereja. Alarm bukan cuma hari Minggu. Hari biasa untuk saudara membaca firman Allah dan bergaul dengan Allah. Ada alarm khusus, deng. Itu saudara bebas. Mau sedangnya ada deng, balik lagi sekolah. Ada semuanya. Itu perhatikan itu. Kalau alarm yang untuk pertandingan akhir itu kita nggak tahu kapan. Tapi lebih baik sekarang jadilah disiplin yang baik. Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Dan kamu ada pekerjaan baru." Apa Tuhan? Menjadi penjala manusia. Itu pekerjaan lebih mulia. Tuhan memanggil seseorang sesuai keahliannya. Tapi keahliannya dipakai bukan untuk dunia. Tapi untuk memanggil jiwa-jiwa. Bukan untuk bertengkar dengan jiwa. Kalau memenangkan jiwa orang, kita harus memenangkan jiwa kita dulu. Simpson itu dipakai Tuhan luar biasa. Tapi suatu hari bermain-main matanya dibutakan. Dia kerja di tempat ruang tahanan. Kekuatannya dipakai bertahun-tahun. Kerja keras. Tapi di ruang tahanan. Itu saya tulisan buku saya. Gereja sekarang itu kerja keras. Semua gereja bangun gereja. Semua kerja keras. Tidak ada yang tidak. Tapi sebenarnya masih di ruang tahanan. Hatinya gelap. Sehingga kita saling menjatuhkan semuanya. Saya dikasih tahu teman saya Pak Fengki. Itu jemaat kita ditawari uang. Suruh bawa jiwa satu orang dikasih sekian banyak. Oh ya, iya. Berapa orang kena? 20. Sudahlah, itu perusahaan papa saya. Ya papa saya yang diuntungkan, biar aja dia. Ya kita cari yang lain. Pegel. Tapi saya bilang, papa saya perusahaannya sama. Loh dia untungnya apa? Saya nggak tahu. Mungkin berasnya oplosan. Betul saudara? Dia ngambil punya kita, dia tidak pernah memuridkan jadi baik. Berarti kan dia mau rame-rame, tapi tidak ada mutu, pasti oplosan. Omsetnya gede. Dia untung, papa saya tetap untung biasa. Papa saya tidak ada rugi, jiwa sana cuma pindah di sini. Hanya rugi di jiwanya yang tidak bisa terpelihara dengan baik. Tapi sudahlah, kita ngalah, kita pelayan anak kita di jiwa. Kasihan orang-orang nggak bisa cari jiwa, pasti ngambil orang lain. Sudahlah, kalau kita bisa-bisa. Kita belajar untuk dewasa, saudara, walaupun hati itu sakit. Gitu loh. Harus belajar dewasa. Kalau nggak dewasa nggak bisa. Hidup seperti itu. Makanya tidak mudah. Untuk menjadi satu penjala manusia. Itu orang penjala ikan tuh tahu waktunya. Dia berlayar dingin-dingin malam-malam. Dia setiap hari dia jala ikan. Bersihkan pukatnya. Dijual lah untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-harimu sudah dipelihara Tuhan dengan pekerjaan. Tapi kehidupan sehari-harimu juga jangan lupa. Untuk menerangi hati orang-orang yang hatinya gelap. Itu menjala jiwa bukan cuma masuk gereja. Tapi hatinya harus diterangi. Supaya dia bisa melihat kelakuannya, pikirannya. Dan dia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Kita lihat Matius pasal 4 terus ayatnya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Tuhan. Karena dia tahu ada pekerjaan yang lebih hebat.
Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Menjadi penjala manusia itu bukan berarti orang-orang tertentu. Semua orang yang ada di ladang, yang bekerja, itu bisa juga menjala manusia. Oh, kami bukan pendeta, Pak. Kalau kamu dagang, apa kamu gak ketemu manusia? Apa ketemu hantu? Kamu dagang ketemu manusia. Kamu menjala dia cuma uangnya yang kamu jala. Tapi sekarang selain kamu jala uangnya, bisa nggak kamu menerangi hati dia? Saya ketemu udah pihak asuransi. Asuransi ngomong, Pak, itu Pak, kalau ada apa-apa masukkan uangnya semua, tagihannya. Sayanganlah. Ketemu suster, tidur aja semalam. Supaya nanti asuransi bayar semua, nanti obat-obat bayar semua. Sus, lebih baik sebagian obat saya bayar aja. Loh, sayang asuransi. Gara-gara ini loh asuransi naik, polisi kita naik, sus. Susternya diem bilang. Datang lagi satu, saya ngomong, sudahlah kita mau bayar aja. Yang asuransi, urusan asuransi, yang kita bayar. Kita ketemu orang lagi. Pak, kalau perlu tagihkan. Lah, uang gak banyak lah. Sudahlah Pak. Gak perlulah. Kasihan asuransi. Loh kok kasihan banyak uang? Dia juga cari uang. Kalau kita bisa bayar, kita bayar aja. Tapi bukan berarti saya mengajar saudara seperti ini, bukan. Jangan saudara meniru saya juga, bukan. Karena saya harus memberi contoh bagi banyak orang. Setelah suster datang kepada saya ngomong, kenapa Pak? Ya, kalau boleh jangan merepotkan orang suster. Dia lihat saya diam. Iya Pak, Bapak pendeta. Tanpa saya ngomong saya pendeta. Dia tahu saya pendeta. Apalagi ketika saya di suatu tempat. Hei Pak pendeta, saya tanya mungkin suster itu tadi. Pak Fengki, waduh jemaat juga. Untung saya ngomongnya baik. Antar teman. Betul gak saudara? Coba kalau ngomong saya, tumpuk aja. Bila perlu saya beli obat mata juga. Beli obat ini, tuh, obat panu juga masukkan semuanya. Untung saudara. Tuhan selalu tolong kita lah. Amin. Berkat datang dari Tuhan. Percayalah itu. Dia ada rencana. Kerap kali kita sendiri yang menutup berkat kita itu kita sendiri. Yang kerap kali menghalangi berkat itu saudara dan saya sendiri. Karena sebelum diputuskan Tuhan kita ngambil keputusan sendiri. Itu kesalahan paling fatal. Sehingga Tuhan ngomong sayang kamu. Yang ketiga. Kalau hatinya diterangi. Dia gak mau jadi jemaat. Dia ingin menjadi sahabat Allah. Yohanes 15 ayat 14. Aku mau menjadi sahabatmu Tuhan. Karena hatiku sudah diterangi walaupun masih banyak kotor. Aku akan buang semuanya. Tuhan berkata engkau sahabatku. Karena siapa yang melakukan firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya berdosa. Saya mau buang dosa saya. Berarti kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 22 dan 23. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Bekerja sama. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kapan iman kita sempurna? Kalau kita nggak melakukan dengan perbuatan kita. Kalau saudara percaya, hiduplah dalam percaya. Bertindak dalam percaya. Jangan hidup dalam keraguan-raguan. Walaupun kesulitan. Kalau punya iman, yakinlah. Ya itu yang saya katakan. Ngapain Tuhan? Engkau gak menolong saya. Rambutmu pernah gak saya tahan? Gak jatuh. Tetap jatuh. Iya. Saya izinkan jatuh. Tapi kamu pernah ngitung gak? Enggak. Berarti aku perhatikan.
Saudara ingat kata-kata itu seumur hidup. Itu yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kalau nggak gitu saudara nggak kuat. Tidak tahu dari mana kata-kata itu. Tapi pasti setan tidak kasih kata itu. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itu ayat berapa? Ayat 23-nya? Betul, 23 itu ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ketika imanmu bekerja sama dengan perbuatan. Bukan hanya percaya, bukan hanya tahu. Tapi ada perbuatan nyata dalam kita. Untuk menyatakan iman kita itu harus ada bukti. Yaitu Abraham menyerahkan anaknya. Harus ada sesuatu. Bukti. Bukti itu bukan hal kecil. Kadang apa yang kita sayangi. Makanya saya teruskan. Yang paling kita sayang adalah diri kita. Itu adalah berhala kita. Simpson menggeleng semuanya. Akhirnya Simpson dilepas untuk diketawain. Dibawa satu ruangan. Dibuat ketawa hahe. Simpson buta. Dia berkata, nak, di mana tiang paling besar? Tuntunlah aku. Tuhan, berilah sekali lagi kekuatanku. Rambutnya sudah panjang. Didoronglah yang mati lebih banyak daripada dia waktu dia hidup. Carilah tiang yang paling besar dalam hidupmu. Apakah tiang paling besar hobimu? Bukan. Apa yang paling besar? Tiang yang paling besar dalam hidup kita adalah ego kita. Tidak ada yang lain. Tiang yang paling besar dalam hidup kita bukan orang lain, bukan yang nawari reklame. Diri kita itu yang paling besar. Sehingga Tuhan katakan, sangkal dirimu, pikul salib. Mari kita pakai berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kau rapi mau memberkati kami semua di tempat ini. Biar setiap kami boleh diterangi hati kami Tuhan. Supaya kami boleh berjalan di dalam rencana Tuhan. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini dengan yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Karena kami hidup. Kami tahu terang itu sedang menerangi hati setiap manusia. Dan terang itu tidak pernah aku tolak Tuhan. Terus menelanjangi hatiku. Kemunafikanku. Kejelekanku. Kejahatanku masih sering ada. Tuhan, itu yang menghalangi berkat. Itu yang menghalangi. Itu yang membuat jauh berkat dari hidupku. Dan kerap kali aku menyalahkan Engkau. Aku orang munafik. Aku percaya. Tapi hidupku tidak dalam percaya. Kelakuanku tidak menunjukkan kepercayaan itu. Aku menjadi orang-orang dunia. Penuh ketakutan. Penuh kekhawatiran. Maka aku lupa untuk melakukan panah-panah yang ada dalam diriku. Aku lupa untuk memakainya. Tuhan, kerap kali aku di posisi luar. Memanah orang, mencaci maki orang, memarahi orang, menggosip orang, dan semuanya berbuat jahat. Malah aku yang melakukan itu. Karena aku di luar kebenaran. Jikalau aku di kebenaran-Mu, aku menjadi pendamai. Aku menjadi peneduh. Aku membuat kesatuan. Aku membuat selalu orang untuk berbuat baik. Berdoa dan percaya. Hidup dalam tidak keraguan-raguan. Penuh pengharapan. Selalu mengampuni. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Supaya kami menjadi berkat dan hidup kami berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, diberi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Supaya semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percaya kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau menerimanya sebagaimana persembahan Habel.
Engkau memberkati segala pekerjaannya, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka, sampai kepada anak cucunya. Kebajikan, kemurahan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, arogan, sibuk, suka berhitung-hitung dan melupakan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan biarlah kita juga percaya. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali untuk menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, sekarang sampai selamanya. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita lebih lagi buat Tuhan. Katakan tak terlukiskan kasih yang berikan. Karya termegah.